guys, masih bersama saya host yang tercinta ini ya, Ali. Saat ini saya mengundang dua mahasiswa yang akan membicarakan tentang tema konflik yang akan kita angkat, yang akan kita bicarakan saat ini. Yang pertama ada narasumber kita yakni Mas Anton, yang kedua ada Mas Steven. Oke, bagaimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, siap. Langsung saja kita masuk ke tema ya. Langsung pertanyaan ini tentang konflik tadi. Menurut Mas sendiri, bagaimana, apa itu konflik? Konflik itu kalau menurut saya ketika ada dua orang minimal atau lebih yang saling bertentangan, entah itu pendapat atau keputusan dalam hal bekerja. Itu menurut Mas Anton. Mas Steven? Kalau menurut saya sendiri, konflik itu adalah sebuah perselisihan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang disebabkan oleh suatu permasalahan. Nah, jadi kan menurut Mas tadi kan konflik adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesalahpahaman atau pertentangan ya, perselisihan kan ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan konflik itu tadi? Banyak hal kan pasti kan. Nah, mungkin bisa diperjelas pendapatnya dari Mas Anton dan Mas Steven. Monggo, silakan. Siapa yang mau memberikan pendapatnya terlebih dahulu? Mas Steven, silakan. Mungkin kalau dari saya sendiri itu konflik dapat terjadi ya seperti kata Mas Alex bilang karena beberapa hal. Tapi kalau menurut saya sendiri konflik sering terjadi dikarenakan perbedaan persepsi ataupun pandangan. Ketika suatu pendapat diungkapkan tetapi pihak lain berbeda persepsi, maka konflik itu bisa terjadi dan terdapat perlawanan dari pihak tersebut. Oke, baik. Kalau Mas Anton sendiri? Ya mungkin sesimpel karena semua orang nggak punya pikiran yang sama, ya, apapun bisa terjadi. Entah perbedaan pendapat atau ya kata Mas Steven, perbedaan persepsi bisa menimbulkan konflik. Oh, seperti itu ya. Jadi kan penyebab konflik itu tadi adanya perbedaan persepsi kan. Ada kan kita membahas apa itu konflik, apa itu penyebabnya ya. Mungkin kan Mas berdua ini kan juga lagi magang ya sepertinya ya, di sebuah instansi kan. Mungkin bisa diberikan contoh Mas, konflik seperti apa yang ada di instansi kalian berdua magang itu? Contoh konflik dari kami selama magang. Ya. Karena kami mahasiswa magang ya, mungkin nggak terlalu yang serius seperti para pekerja-pekerja yang biasanya diceritakan itu. Jadi kalau dari kami yang magang ini mungkin contoh salah satu konfliknya itu ketika dapat pekerjaan kemudian itu kepala dari bagian atau kasubag atau supervisor ketika memberikan tugas itu beliau sudah menjelaskan, cuma kita yang menerima itu kadang kurang paham. Jadi pekerjaannya pun banyak revisi, akhirnya ada perselisihan di situ. Kemudian tugasnya akhirnya agak lama, jadi menghambat dari pekerjaan dari yang diberikan. Mungkin itu kalau menurut saya itu sebuah konflik karena perbedaan apa yang disampaikan dari supervisor dan perbedaan pemahaman yang kami terima itu menimbulkan suatu kekacauan tugas misalnya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Mas Steven sendiri apa ada contoh dari Mas? Ya mungkin kalau dari saya sendiri contoh konflik yang pernah saya jumpai terutama di dunia perkantoran itu terkait tentang tanggung jawab dan tugas. Yang mana dari yang saya lihat di institusi yang saya magangi sendiri, banyak para pegawai yang merasa dirinya itu kayak diberikan pekerjaan tapi di luar deskripsinya Mas, sehingga beban kerjanya itu bertambah luar job desk-nya ya? Ya. Terus? Ya mungkin sudah cukup. Mungkin itu yang membuat perselisihan itu yang mungkin karyawannya tidak bisa menerima di luar job desk itu tadi ya? Oke, jadi disimpulkan kalau dari Mas Anton sendiri kan perselisihannya gara-gara miskom mungkin lebih ke miskomunikasi itu yang menyebabkan perselisihan. Kalau Mas sendiri kan di luar job desk yang mungkin itu tidak di luar perjanjian. Kita pertanyaan selanjutnya Mas ya, mungkin kan tadi sudah dijelaskan beberapa contoh konflik yang ada di instansi magang. Mungkin bisa dijelaskan juga sebab utamanya itu apa Mas yang menimbulkan terjadinya konflik tersebut? Mungkin
penyebab utama terjadinya konflik tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dan juga kurangnya komunikasi antara atasan dengan bawahan, sehingga penyampaian deskripsi pekerjaan tersebut kurang tersampaikan oleh bawahan maupun atasan, dan juga memang atasan tersebut kurang paham terkait tugas dari bawahan ataupun lupa ataupun sebagainya. Jadi intinya miskomunikasi, Mas. Oh iya. Oke. Baik, kalau dari contoh Mas Anton Kalau dari saya itu lebih ke belum menjelaskan tugas yang diberikan itu apa. Mungkin kita disuruh ini, tapi kita tidak dijelaskan ini itu apa. Misalnya kita suruh beli minuman ini, tapi kita tidak beritahu minuman itu apa. Jadi ketika eksekusi itu ya kita hanya melakukan apa yang disuruh. Kadang kalau terjadi sebuah kendala itu mengatasinya kita tidak bisa. Oh, jadi kurang paham terhadap Terus tugas dari kita sendiri mungkin agak malu atau takut untuk bertanya lagi. Oke, baik. Solusi. Ya, menurut Mas sendiri bagaimana akibat yang disebabkan dari contoh konflik tersebut? Ya mungkin kalau dari akibat ya, Mas. Akibat dari konflik tersebut mungkin ketika seorang pegawai mengalami tekanan di suatu pekerjaannya, hal yang paling sering terjadi atau timbul itu adalah kesetresan, Mas. Oke. Yang mana kesetresan tersebut dapat menyebabkan beberapa hal selanjutnya seperti ketidakpuasan kinerja dan juga penurunan kinerja. Maka dari itu, stres adalah hal yang dihindari. Oke. Bisa sampai stres ya. Tapi fun fact-nya untungnya kita itu hidup di Indonesia, Mas. Jadi kalau di negara Jepang itu orang kalau kerja stres bunuh diri, orang kerja stres bunuh diri. Tapi kalau kita di Indonesia, kita kerja dimarahi atasan, stres, ML-an. mungkin ngetik di Twitter kata-kata kotor. Nah, Bos anjay. Nah. Kan juga banyak Mas Tapi pengangguran besoknya yang sudah happy lagi. Ya, kita lihat juga di Indonesia kan pengangguran aja mereka nggak stres. Mereka itu kan nggak ada kerja. nah ya, soalnya nggak ada tekanan, Mas. Nggak ada dari- tekanan. nggak punya atasan. Ya, jadi hanya di Indonesia seperti itu ya. Bagaimana Mas menurut Mas sendiri dari solusi yang bisa diberikan untuk menghadapi konflik tersebut? Ya mungkin kalau dari saya sendiri solusi yang dapat saya berikan terkait konflik tersebut yaitu mendiskusikan dengan manajer terkait pembaruan deskripsi pekerjaan, sehingga tidak ada terjadi lagi miskom terkait tentang beban kerja atau job desk tersebut dengan bawahan, dan juga bisa dengan cara memperbarui deskripsi pekerjaan dan Diperjelas lagi. ya diperjelas lagi. Dan mungkin seperti itu. Oke. Untuk menurut Mas Anton sendiri? Kalau dari saya, karena kami ini magang ya, mungkin karena kita ini di magang ini kita belajar tentang bagaimana dunia perkantoran itu. Jadi kalau dari saya itu untuk solusi dari konflik tersebut yang tadi saya sebutkan, mungkin lebih sering-sering bertanya atau meminta bantuan atau belajar tentang apa sih tugas-tugas yang ada di kantor tersebut di bagian bidang yang saya temati, misalnya di bidang pimpinan SD. Mungkin lebih belajar lagi tentang tugas-tugasnya dari semua staf di sana. Jadi agar lebih mengerti kalau diberikan tugas dari supervisor atau kasih kepala bidang itu kita lebih paham, enak dalam mengecek. Lebih mencari tahu informasinya kan? Nah, maka dari itu kalau menurut saya konflik itu saya butuh, karena dari konflik itu kita tahu kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan selama magang, dan juga memberikan pelajaran bagi kita bagaimana dunia perkantoran itu berjalan. Baik, Dari konflik itu kita mengetahui. baik ya, dari kita ngobrol tadi dari awal, dari apa itu konflik, penyebab, contoh, solusi, mungkin bisa saya simpulkan ya sedikit tentang konflik. Konflik itu kan sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya, tapi dari konflik itu juga ada plus minusnya. Bisa membuat kita ini untuk selalu improve tentang bagaimana cara mengatasi beberapa kendala. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian juga konflik ini kalau perlu dihindari juga perlu ya, tapi kita juga nggak bisa mengatasi ini. Yang bisa kita atasi, kita kontrol adalah sikap kita.
bagaimana kita mencari solusi dan menanggapi konflik tersebut ya. Ngomong-ngomong tentang konflik, kita juga teringat ada konflik ya yang sangat besar yang sungguh ini membuat jadi kita sedih lah, saudara kita yang ada di Rafah, Palestina. Kita turut berbelasungkawa terhadap penyerangan yang terjadi di sana. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup, saya kembalikan ke segmen selanjutnya. Bye bye. Oke, kembali lagi di podcast kita. Kali ini akan mengangkat tema konflik. Dari segmen-segmen yang sebelumnya kan sudah diulik gimana itu konflik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari kakak-kakak. Siapa dulu nih, Mbak? Siapa dulu nih? Oke, Kak Friska dulu. Oh ya, kalau menurut saya konflik itu suatu permasalahan yang timbul karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat ya, mungkin Kak, dari saya seperti itu. Yang bertentangan gitu Iya. ya, Kak. Kalau Kak Nisa gimana? Sama sih, cuma nambahi kalau konflik itu terjadi dua orang atau lebih, atau konflik kan ada macamnya Ada ya. banyak nih, Jadi ya. bisa satu orang dengan satu orang, bisa satu orang dengan organisasinya. Kayak individu dan intergroup gitu ya, Ya, Kak? ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan atau gimana yang sering terjadi konflik yang ada di tempat magangnya Kak Friska dan Kak Nisa, yang sering terjadi, yang pernah ditemui. Individu dengan intergroup ya? Iya nggak? Iya. Kalau saya nemui itu sih, nggak tahu ya kakak. Oh, iya. Mungkin beda ya, Iya, gitu. mungkin beda. Apa satu bidang atau gimana? Oh, nggak sama. Oh, nggak sama ya. Beda, Jadi beda, oh, beda, beda. Jadi kalau kalau saya nemui individu sama intergroup. Kalau Kak Friska nggak tahu ya. Kalau saya yang sering saya temui itu konflik antara individu dengan individu tapi dalam suatu kelompok. Biasanya kayak mungkin perbedaan tujuan ya, mungkin satu kepingin A, yang satunya kepingin B ya. Itu kalau terus-terusan itu akan menimbulkan suatu pertentangan atau kalau bahasanya tuh perang dingin gitu. oh iya. Miskom gitu kakak. Lebih tepatnya musuh tapi halus gitu loh, perang dingin. Perang badar. Bukan. Kalau yang sering terjadi yang ditemui oleh Kak Nisa gimana? Kalau saya dari misal ya atasan sama bawahannya. Jadi kayak kepala sekolah Iya. dengan guru-gurunya. Iya. Kan individu sama intergroup, Iya. gitu kan? Iya, iya. Nah, itu sampai kalau di tempat magang saya itu sampai orang yang jenis yang individunya, yang individunya Yang itu si sampai- guru nih. Ya. Si ya, guru. enggak si kepala sekolahnya. Oh, si kepala Ya, sekolah. kepala sekolahnya itu sampai apa ya? Wadul menggosip di organisasi lain gitu loh. Paham nggak? Kayak kepala sekolah gosip ke sekolah lain gitu. Jadi kayak circle dalam circle Iya, gitu ya, Kak? itu, ya, itu. Jadi kayak bisa jadi ya kayak saya sama Kak Friska yang mungkin kita itu cekcok lah, miskom cekcok gitu. Terus Kak Friska punya golongan, akhirnya Kak Friska ngomong ke golongannya dan semua golongannya nggak suka sama saya. Jadi dari cerita Kak Friska nih kayak mempengaruhi temennya gitu ya, Kak? Iya. Terus yang diangkat besar tuh kayak miskomnya banget. Tapi kalau nggak ada komunikasi itu apa ya? Kurang. Iya. Oke, tadi kurang kan gitu sudah ya. diceritain nih gimana konflik yang ada di tempat magangnya Kak Nisa dan Kak Friska nih ya. Tadi kan ada yang intergroup dan ada yang individu nih. Jadi yang konflik tadi apa berpengaruh terhadap anggota-anggota atau kayak contohnya kan tadi kan disebutkan guru sama kepala sekolah, apa pengaruh sama si guru ini? Oh, sangat berpengaruh sampai membuat nggak kerasan. Apa nggak kerasan gitu ya? Jadi tuh kayak Nggak betah di situ gitu. Iya. Jadi kalau mau mengerjakan tugas tuh kayak
gitu loh, ngerti gak sih? Kalau Kak Friska yang individu. Kalau dari saya itu ya mungkin banyaknya kesalahpahaman berkelanjutan akhirnya nggak selesai. Misal saya sama Kak Nisa ini ada konflik ya. Nah, Kak Nisa ini ada perlu sama saya sehingga dia nggak jadi gitu. Karena aduh nggak seneng kayak nggak suka gitu loh. Akhirnya keterusan. Jadi nggak bisa profesional kerjanya gitu ya Kak? Iya benar. Oke, dari tadi yang disebutkan konflik yang ada di tempat magangnya Kak Friska dan Nisa, pasti ada nggak sih kayak menimbulkan suatu dampak baik dari segi positif maupun negatif? Mungkin bisa dijelaskan Kak Friska? Oh iya, kalau dampaknya dari segi positif itu menjadikan kita lebih introspeksi diri, lebih kayak lebih muhasabah diri gitu ya Kak, merenung gitu. Kalau negatif? Kalau dari segi negatifnya itu menimbulkan permusuhan. Mungkin itu saja. Iya. Kalau dari Kak Nisa nih gimana? Tadi kan konflik intergroup ya. Iya. Nah, yang saya pernah lihat yang ada di tempat magang saya ya, itu contohnya nih komunikasi. Dari komunikasi itu dampak positifnya itu jadi tahu gitu loh. Misal gini ya, contohnya atasan memberi tugas ke bawahannya, kalau bawahannya cuma ya kan nggak Sinkron. iya gitu loh. Miskom menjadikan miskom kalau Komunikasinya buruk iya, gitu ya iya. Kak? Jadi dampak positifnya dari komunikasi itu tugas ini menjadi selesai kalau ada komunikasi gitulah. Kalau dampak negatifnya komunikasi antara bawahan dan atasan, jika tidak ada komunikasi tugas tersebut Menghambat jadi. iya jadi menghambat gitu loh. Menghambat kinerja Iya, dari misal si pegawai itu ya Kak? misal ya saya sama Kak Friska sama-sama mengerjakan tugas yang sama, kita nggak ada saling komunikasinya, kan kita nggak tahu kalau dia mengerjakan saya mengerjakan, jadi kan tugas yang lain tuh jadi menumpuk memperlambat gitu ya Kak? gitu, ya. Seperti itu. Oke, kan tadi sudah mengulik lebih dalam apa itu konflik, apa saja yang ditemui di tempat magang dan pengaruhnya. Mungkin yang terakhir kali ini gimana sih solusi dari konflik tersebut? Dari dampak tersebut ya, dari dampak Iya, yang tadi. dari yang konflik yang ditemui di tempat magang. Gitu. Dari Kak Nisa dulu deh. Oke, solusi dari konflik itu tadi yang saya ceritakan tadi ya. Iya. Solusinya seperti kita sebagai bawahan harus lebih aktif lagi untuk bertanya saat kita diberikan tugas. Biar kalau nggak bertanya itu nanti Menimbulkan miskomunikasi gitu ya Kak? Iya. Berarti transparansi interaksi terbuka ya. Iya. Gitu ya. Kalau dari Kak Friska? Kalau solusi dari dampak yang tadi, dari konflik individu dengan individu tadi, solusinya yaitu dengan cara intervensi atau mencari akar permasalahannya, kemudian berbicara empat mata, keluarkan semua yang dipendam, pokoknya kita interaksi empat mata. disokong nggak tuh Kak? Kita interaksi yang transparansi, pokoknya semua keluh kesah atau yang kita unek-unek gitu Talk gitu ya ya. Kak? Dari atasan dan bawahan Nah, gitu ya betul Kak? sekali ya. Iya. Bisa juga kan ngopi di luar gitu. Oh boleh, itu malah lebih santai untuk mengurangi ketegangan Iya. ya. Soalnya kan kalau udah. Oke, dari beberapa pembicaraan yang tadi kita bahas, mungkin dapat disimpulkan bahwa suatu konflik itu tidak bisa kita hindari.
Tapi dari adanya konflik tersebut bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif. Tergantung bagaimana kita menyikapi konflik tersebut. Mungkin itu saja ya Kak Friska, Kak Nisa. Makasih ya untuk waktunya mengganggu aktivitas makan kalian. Mungkin itu saja. See you.